Berkenaan dengan fadilah keutamaan ibadah haji, hikmahnya niki ageng sangat. Terus memang ibadah haji ini ibadah yang besar biayanya, memerlukan juga kesehatan yang prima. Nek mboten sehat nggih mesakake. Ya mesakake beliau, ya mesakake sing petugas haji, ya sing koncone sak regu. Ini masya Allah nih karu-karom nih, insya Allah nanti mendapat pitulungannya Allah justru karena ngurusi anggota. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong orang senyampang orang itu mau menolong orang lain. Ya seperti ini bukan jari. Kenapa manasik haji di Alikam ini panjang toh? Nah, dibandingkan dengan yang lain kita ini panjang sekali. Berapa bulan itu? Itu yang pertemuan rutin saja berapa bulan. Belum nanti secara berkala. Nanti kalau sudah ada rombongan nanti pertemuan rombongan, nanti regu, kok silaturahmi. Supaya apa? Supaya berangkat itu sudah menjadi keluarga. Atau lalu sudah di keluarga, nanti bisa saling membantu. Kalau mau saling membantu, Allah pasti membantu. Yakin. Loh, kita sepele umpamane kula kali Ustaz Joko niku biyen tuh sak kamar 11 wong. Lah sing telu niku ahli rokokan termasuk kula. Lah sing 8 niku alergi rokok. Oh itu dadi perkara niku. Jadi sip-sipan ning gone kamar. Sip pertama ini farka'u ma'ar rokiin. Merokoklah bersama orang-orang yang rokok. Ente pemane sing siji kuat AC, siji mboten kuat AC. Lho niku nek tidak ada samahatus sodri, jembare dodo, itu juga menjadi persoalan. Kok ngoten? Sing siji hobi nganggo parfum, iki ibu-ibu biasanya. Yang siji ngeluh nek mambu parfum, itu juga jadi persoalan nanti. Maka niki hal-hal yang kecil teknis berdasarkan pengalaman dan itu juga kita dengar, kita catat dari masukan jamaah yang dulu dan lain sebagainya. Akhirnya manasik Alikam itu jadi sedemikian panjangnya. Ini terkandung maksud supaya sakderenge bidal itu sudah ada tenggang rasa saling mengerti antara satu dengan yang lain. Malah singen niku masing-masing anggota regu itu sudah mengerti medical record masing-masing orang. Supaya kalau ada apa-apa ngeluh, oh ya ini anak jadi biasa ini ngeluh. Kalau enggak, berapa lagi sekarang yang seperti ini terus kita berangkat, waduh medeni ini kan karena corona ini. Kita ambil hikmahnya saja. Kembali tambahan tentang besarnya fadilah ibadah haji ini. Itu besar. Namanya fadilah hikmah itu ya hanya sebagian kecil sing saged diceritakno. Lah niki sebagai upaya belajar bersama di manasik haji ini berdasarkan pengalaman penyelenggaraan ngeten carane ngeten. Untuk ngangen-angen gambarno mengidentifikasi besarnya fadilah dan hikmah ibadah haji itu setidaknya ada 3 atau 4 cara. Yang pasti itu belum memadai karena hikmah itu sebagian besar justru ora kena diceritakno tapi kena dirasakno. Yang pertama, kita mengambil iktibar dari orang-orang yang sudah tindak haji. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang dereng nate tindak haji, ndak ada salahnya takon sama sanak famili yang sudah tindak haji. Loh, sak monten kathah yang tindak haji niku nek ditangkleti ceritane ora padha. Niki adile ana sing cerita iku ibadah terus. Kan sing diceritakno wis pokoke ning kono niku enak ibadah, isa salat tahajud, sunah-sunah,
maca Quran, biasanya mergo sibuk teng pasar, teng kantor. Di sana tidak ada hari tanpa jamaah, tidak ada pekerjaan kecuali istighosah, maos Quran. Sing diceritakno niku ibadah terus. Tapi ada juga nih ditakoni opo nek ngono, sing diceritakno iku akeh terus. Pengalamane bandingno safir di kono iku macam-macam. Lah ngeten-ngeten iki penting kita ngangsu kawero. Karena termasuk pengalaman itu perjalanan haji, mulai teko omah nanti sekolilo ceritane yo nopo, sehingga nanti kita bisa mengambil manfaat. Oleh ngono sing perlu digawa iki, sing ora perlu digawa niki. Ono sing gawa sambal pecel niki nggih penting nggih tidak penting, tapi baik didengarkan pengalaman saudara-saudara kita yang sudah tindak haji. Yang kedua, menelusuri hikmah dan fadilah ibadah haji ini bisa melalui mempelajari sejarah ibadah haji. Sebab apa? Kesadaran akan sejarah yang berkenaan dengan ibadah haji itu nanti akan menambah kekhusukan kita ketika kita melakukannya. Umpamane ngeten, wekdal kita sa'i ngeten, itu kalau seseorang membekali diri dengan pengetahuan sejarah bagaimana Siti Hajar dan Nabi Ismail kecil waktu terlahirkan, lalu Siti Hajar itu lari ke sana lari ke sini untuk mencarikan air untuk Ismail kecil dengan orang yang sama sekali nggak ngerti. Itu nanti waktu sa'i nggih benten kita. Nah, jadi kalau kita umpamanya tenggene balang jumroh, tenggene jamarat, itu kalau kepala kita kosong dari sejarah jamarat, itu nanti ibadah haji koyo dulinan lho, apa ono tembok diantemi iku. Terus tawaf iku ubeng-ubengan kan. Lah kaya obak soder. Sami, jadi menghayati suasana kesejarahan itu juga akan membantu kekhusukan kita di dalam melaksanakan ibadah. Dulu Pak Hasim nek gambaraken ngeten, kali guyonan tapi tepak nih. Ada seorang profesor pergi ke Borobudur dengan sopirnya, profesor antropologi. Itu sama yang didatangi Borobudur, profesornya Yarono, supire Yarono mergo sing nyupiri. Itu pulangnya ceritanya tidak sama. Profesor itu pulang ke kampus menjelaskan kepada mahasiswanya bagaimana artefak relief secara teknologi dibangun. Wah, ini menggambarkan peradaban yang luar biasa. Karena dia mengerti sejarahnya Borobudur, siapa yang membangun, bagaimana membangunnya, teknologinya bagaimana, lalu relief itu maknanya seperti apa. Tapi bareng sing supire iki mulai ditakoni bojone, ya apa Pak kabare Borobudur? Alamak padha wae. Ya koyok mendit ngono lho ndek kono ya akeh bakul bakso koyokne mendit. Ini bedanya, sama-sama tawaf, sama-sama sa'i, sama-sama balang jumroh. Ini kembali kepada bekal tadi, membaca sejarah, mengerti sejarah yang bersangkut paut pertama dengan ibadah. Jadi di Ka'bah itu nanti ada Hajar Aswad, ada makam Ibrahim, ada talang emas, ada rukun Yamani, ada Hijir Ismail, ada Multazam, nanti ada Sofa, ada Marwah, nanti ada Musdalifah, kita nginap di situ, mabit, lalu ada Arafah, ada Mina, nanti ada ziarah ke Rasulullah SAW, nanti di sana juga ada kita ziarah ke Uhud, kadang-kadang ke Badar, tapi Badar terlalu jauh. Nah, biasanya yang paling semangat orang itu kalau ziarah ke kebun kurma.
Ini kate ilmu pokok sangune kandelis budal semangat. Jadi ini sejarah berkenaan dengan pelaksanaan ibadah haji itu akan memperkaya rohani kita. Sehingga secara rohaniyah kita siap menerima cipratan hikmah dan fadilahnya ibadah haji. Yang ketiga, monggo dipelajari secara sungguh-sungguh isine doa-doa yang kita baca ketika melaksanakan ibadah haji. Sebab apa? Loh, kita di sana akan berdoa dan di tempat di waktu yang baik ada janji istijabah. Lah nanti di dalam doa itu panjenengan inventarisis opo wae sing dijaluk itu. Kalau dikumpulkan seluruh permohonan kita yang ada di dalam doa-doa yang maksur itu akan menggambarkan betapa besarnya ibadah haji itu. Karena kita minta di sana di tempat yang baik, di waktu yang baik, dalam kondisi akhlak kita yang relatif baik, dan ada janji dikabulkan. Ini keistimewaannya ibadah haji. Podo-podo dongo niku tenggene makom Ibrahim, kali tenggene emperane Mbah Ibrahim, omahe Pak Ibrahim. Benten Pak, rasane ati tok benten. Ya. Maka mumpung masih ada waktu panjang, nanti insya Allah masih ada pertemuan lagi enggak ya? Nanti ini ya, karena kita ini kan bukan orang Arab, belajar bahasa Arab ya wis ketuweken ngono kan. Ini ya Arab didik-didik nanti Arab pati genah gitu. Ilat es kadung kaku. Nggak apa-apa, masih lisannya tidak fasih, yang penting hati ini niki fasih kan. Nanti pemane doa keluar rumah badhe tindak haji itu luar biasa, Pak. Baru berangkat keluar dari rumah itu loh, niku yang kita minta apa saja. Baru mau berangkat meninggalkan rumah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam niku nalikane kedahuan meninggalkan Hajar dan Ismail sing isih bayi abang itu mboten melengak. Takut kalau nanti melengak melihat istri dan anaknya yang masih kecil, dia tidak kuat lalu tidak bisa melaksanakan perintah. Niku biyen kula nate salah paham niku. Waktu Abah Hasim tindak haji yang pertama kali, kula waktal niku pas ujian ape dadi hakim. Teng Jakarta kepanggih beliau mau naik haji. Lah niki dulur-dulur Jakarta ngeteraken teng pondok gede niki. Pokoke asrama haji. Lho diterno wong akeh bareng Abah niku mlebet tenggene kawasan pondok gede niku. Mlengak mboten belas. Jarine Mbak Yuni, "Lah ya sim tak terno kowe mlengak wae kok ora tek dada." Salah paham. Setelah wangsul kula takon, "Bah, wong kecewa, Bah. Kowe kecewa apa? Ayo diterno wong akeh abang melengak wae ora." Dadak Abah dawuh, biyen Ibrahim itu waktu kedahuan untuk meninggalkan Ismail karo Hajar yang masih itu di tengah padang pasir yang tandus. Karena ini perintahnya Allah, Nabi Ibrahim itu meninggalkan, ndak berani melengak. Sebab kalau melengak takut wajhiya lilladzi fataras samawati, ini wajah tu wajihnya ini diterganggu. Oh tadi melok Nabi Ibrahim Pak. Iya, iku ora ono syarat rukune, tapi itu gawe noto atine sampai sebegitunya. Nah, mila napa menika ingkang nomor 3 untuk menggerayangi seberapa besar agung fadilah dan hikmahnya ibadah haji itu, kita pelajari doa-doanya itu. Isine opo wae, masih lesanya tidak fasih tapi wekdal melafalkan itu hadirkan hati. Waktu tindak haji metu teko omah, sing tak suwun tetep iman, sing tak suwun amane perjalanan, sing tak suwun tidak terpengaruh dari fitnah perjalanan, karena akan meninggalkan keluarga. Kalau meninggalkan keluarga, lah sing bisnismen loss of opportunity saya berapa? Ini kan kalau bisnismen, kalau ONH cuma 40 juta, sangu 100 juta, tapi saya bisnismen selama 40 hari opportunity saya tuh berapa miliar yang hilang kesempatan. Nah, jadi berat. Lah itu ada permohonan supaya tetap hati itu ada pada doa pertama kali kita keluar dari rumah untuk pertama kali
kemana? Ke masjid ya. Bar sholat sunnah, lalu doa safar. Nanti doa safar itu seperti itu. Ketika numpak kendaraan melaku krek, itu apa yang kita minta? Meskipun kita tidak hafal, tapi hati ini difasihno. Hadirkan rohani ini ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini keseluruhan doa-doa maksur yang dibaca mulai berangkat sampai rawuh malih teng omah kan enten doa niki. Lah itu menggambarkan betapa besar fadilah dan hikmah ibadah haji. Dan di situ nanti kualitas kemabruan kita bisa diukur. Meskipun hakikatnya hanya Allah yang pirsa apakah mabrur atau tidak mabrur, tetapi indikator tanda-tanda kemabruran itu ditampakkan oleh Allah dalam bentuk orang yang hajinya mabrur itu biasanya ibadahnya lebih baik setelah haji. Dan yang kedua, rezekinya juga lebih baik, lebih halal dan lebih tayyib. Terus yang keempat, hubungan sesama makhluknya Allah wabil khusus sesama manusia akhlaknya tambah baik, tambah apik nang wong, tambah akeh dulure dan lain sebagainya. Dan ini terbukti